Sebentar di-share Kita screen. mulai sebentar. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Iya warahmatullahi dong. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman yang lain, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara Longkis pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan salah waktunya 10 menit. Nanti kalau ada pasien langsung saya cut dulu ya. Iya, Ya, dokter. silakan ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dokter Puji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji ujian Longkes pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sauna Nabila Kolfa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan Longkes mengenai kasusnya itu kejang demam sederhana. Untuk identitas pasien, namanya adalah anak inisial AN, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 8 Juni 2018, usianya 2 tahun 5 bulan. Untuk nama ayahnya adalah inisial Tuan D, pekerjaan sehari-hari sebagai buruh, pendidikan terakhir SMK, usianya 36 tahun. Kemudian nama ibunya inisialnya N, pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, pendidikannya terakhir SMA, usia 32 tahun. Alamat di Balaan Sumber Agung Bantul, tanggal masuknya itu 13 November 2020 dengan diagnosis masuknya adalah kejang dengan demam. Untuk di IGD, pasien datang ke IGD tanggal 13 November 2020 pukul 12.57. Dari data admission di IGD diketahui bahwa dari data subjektif, pasien datang di antar orang tua dengan pos kejang di rumah, demam pagi ini jam 10, kejangnya 1 kali kurang dari 5 menit di seluruh tubuh. Riwayat kejang sebelumnya tidak ada. Saat kejang, ibu mengatakan mata melirik ke atas, keluar cairan bening seperti ludah dari mulut. Untuk data objektifnya, keadaan umum tampak sakit sedang, kompos mentis. Tanda vitalnya, terdapat peningkatan suhu yaitu 38,9 derajat Celcius dan juga peningkatan heart rate yaitu 125 kali per menit. Respiration rate-nya normal 30 kali per menit. Untuk di kepala dan leher tidak ada kaku kuduk. Kemudian toraksnya tidak ada retasi dada, suara parunya vesikular pada kedua lapang paru, tidak ada ronki maupun wheezing. Untuk suara jantungnya itu S1 S2 regular normal, tidak ada bising. Untuk abdomen supel, bising ususnya normal. Untuk ekstremitas, kapilari refill time-nya kurang dari 2 detik dan ADP kuat. Untuk asesmen di IGD adalah kejang dengan demam. Planning yang dilaksanakan di IGD adalah oksigen nasal kanul 1 liter per menit, infus dextrose 5%, 5 TPM secara makrodrip, kemudian diberikan injeksi paracetamol 100 mg intravena, dan dilakukan cek darah lengkap dan GDS, di mana didapatkan dari pemeriksaan darah lengkapnya menunjukkan tanda-tanda viral infection, yaitu leukositnya normal, yaitu 4,88 dengan limfositopeni 29%. Namun ada juga peningkatan segmen 66%, penurunan batak 0%, dan penurunan hematokrit 33 volume persen. Nah, untuk GDS-nya sendiri normal 172 mg per desiliter. Adapun diagnosis kerjanya adalah febris hari 1, kejang demam sederhana, DD-KDK, DD epilepsi, dan DD meningitis, dan viral infection. Untuk anamnesis, dilakukan secara aloanamnesis dengan ayah dan ibu pasien di Bangsal Anggrek pada tanggal 14 November, dan juga didapatkan dari data rekam medik atas izin DPJP dan juga dari buku KIA. Didapatkan keluhan utamanya itu adalah kejang dengan demam. Untuk riwayat penyakit sekarang, hari masuk rumah sakit, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya demam sejak lebih kurang 3 jam sebelum masuk rumah sakit, yaitu pukul 10 pagi, dengan suhu mencapai 38,2 derajat Celcius. Tidak ada batuk maupun pilek, tidak ada keluhan pada BAK, dan BAB-nya juga tidak cair. Kemudian, pasien mengalami kejang sekitar 1 jam sebelum masuk rumah sakit, yaitu sekitar jam 12. Kejangnya itu terjadi di rumah dengan frekuensi kejadian 1 kali dan durasinya lebih kurang 3 menit, kejang di seluruh tubuh, mata melirik ke atas, keluar cairan bening dari mulut seperti ludah. Setelah kejang berhenti, pasiennya terbangun dan menangis. Setelah kejang tidak ada pingsan, muntah maupun nyeri kepala. Keluarga langsung membawa pasien ke bidan. Pasien tidak kejang namun masih panas dengan suhu 39 derajat Celcius dan diberikan obat paracetamol melalui dubur di bidan. Kemudian untuk riwayat jatuh kepala terbentur tidak ada, riwayat imunisasi dalam waktu dekat tidak ada, dan makan minumnya itu berkurang. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat kejang sebelumnya tidak ada, riwayat alergi, batuk lama maupun sesak nafas itu tidak ada. Kesannya tidak terdapat riwayat penyakit dahulu yang menjadi faktor risiko penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada yang sedang demam di anggota keluarganya, kemudian tidak ada juga yang memiliki riwayat kejang demam maupun riwayat epilepsi. Kemudian ada
riwayat tekanan darah tinggi pada kakek dari ayah dan kakek dan nenek dari ibu. Dalam keluarga, asma, flek, kencing manis itu disangkal. Kesannya tidak terdapat riwayat penyakit keluarga yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Kemudian untuk riwayat pedigrinya, kesannya pasien adalah anak pertama dari pasangan ayah berusia 36 tahun dan ibu berusia 32 tahun. Terdapat riwayat penyakit hipertensi di keluarga, kemudian terdapat riwayat merokok pada ayah, dan yang tinggal serumah itu adalah pasien beserta kedua orang tuanya dan nenek dari ayahnya. Kemudian untuk riwayat pribadi, riwayat kehamilan, pasien adalah anak pertama dari ibu G1P1A0 pada saat hamil ibu berusia 29 tahun, usia kehamilan 37 plus 3 minggu. Selama hamil, ibu rutin memeriksakan kehamilannya. Ibu rutin mengkonsumsi zat besi dan multivitamin. Tidak ada keluhan selama kehamilan, tidak ada meminum jamu atau obat yang tidak diresepkan, konsumsi alkohol tidak ada, kemudian di rumah suami merokok. Asupan makanan cukup. Kehamilan merupakan kehamilan yang diharapkan. Untuk riwayat persalinannya, bayi lahir dari ibu P1A0, ibu hamil aterem. Persalinannya ditolong bidan secara spontan pada tanggal 8 Juni 2018 di bidan praktek mandiri. Usia kehamilannya 37 plus 3 minggu dengan janin tunggal, berat lahirnya 3.300 gram dengan panjang badan 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, dan lingkar lengan atas 10 cm. Saat lahir, bayi langsung menangis kuat dan gerak aktif, air ketubannya jernih. Untuk riwayat pasca persalinannya, ibu selamat dan bayi sehat, BAB dan BAK bayi keluar kurang dari 24 jam setelah lahir, bayi bergerak aktif dan menangis kuat, tidak ada kuning maupun demam, bayi menetek kuat, selama dirawat bayi tidak minum susu formula. Kesannya riwayat kehamilan, persalinan pasca persalinan baik. Untuk riwayat makannya, pada usia 0-6 bulan, mendapatkan ASI eksklusif dengan kuantitas 8-10 kali. Kemudian usia 6 bulan itu mendapatkan tambahan MPASI, yaitu ibu membuat sendiri makanan anak dari kentang, brokoli, dan telur yang dilunakkan, frekuensinya 1-2 kali sehari. Nah, ASI-nya ini masih diteruskan sampai usia 2 tahun, bahkan sampai sekarang juga masih, yaitu anaknya usianya 2 tahun 5 bulan. Kemudian untuk usia 9 bulan, MPASI-nya berupa bubur nasi tim lunak berisi nasi, daging ayam atau hati ayam yang dilunakkan, dan juga sayur berupa wortel atau brokoli dengan selingan itu buah pisang, pepaya, ataupun biskuit MPASI. Frekuensinya hanya 1-2 kali sehari, dengan selingannya itu 1 kali sehari. Kemudian untuk usia 1 tahun sampai sekarang itu bayi baru diberikan susu formula, masih ASI, dan diberikan makanan keluarga. Makanan keluarganya itu dengan lauk ayam, ikan, telur, tempe, jajanannya itu atau selingannya itu lebih suka jajanan keletikan, dan anak itu sebenarnya itu jarang minum susu formulanya karena sebenarnya anaknya tidak suka, dan frekuensi untuk makan besarnya itu hanya 1-2 kali sehari, selingannya 1 kali sehari, sehingga kesannya kualitas dan kuantitas makanan anak kurang baik. Untuk riwayat diet saat ini, riwayat sedikit minum kurang dari 8 gelas sehari, makan besar 1-2 kali sehari, anak pilih-pilih lauk saat makan, proteinnya tahu, tempe, ikan, ayam, telur, lebih sering telur, kemudian kurang suka sayur namun hampir mengkonsumsi buah setiap hari, snack lebih suka yang snack keletikan, jarang minum susu formula hanya kadang-kadang. Kesannya asupan oral kurang adekuat. Untuk riwayat perkembangannya, tidak didapatkan ketertinggalan perkembangan pada pasien, baik pada sektor motorik kasar, motorik halus, bahasa, maupun personal sosial. Untuk riwayat imunisasinya, kesannya imunisasi lengkap sesuai dengan program pengembangan imunisasi sampai usia saat ini. Kemudian untuk riwayat sosial, pasien tinggal dengan bapak, ibu, dan neneknya di rumah orang tua. Hubungan dalam keluarga rukun dan komunikasi antar keluarga terjalin baik. Hubungan dengan tetangga baik. Seluruh keluarga serumah hidup rukun. Untuk riwayat ekonomi, pasien adalah anak pertama dari Tuan D yang bekerja sebagai buruh dan Nyonya N yang sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan dan pendapatan cukup digunakan untuk menghidupi keluarga inti. Untuk riwayat lingkungan, keluarga menempati rumah sendiri, rumah 1 lantai dengan 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dengan WC jongkok di dalam rumah, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Sumber air dari sumur, termasuk air minum, cuci baju, dan mandi. Namun air minum itu dari sumur itu dimasak terlebih dahulu. Ventilasi dan pencahayaan baik karena ibu selalu membuka jendela di pagi hari. Ayah merokok di dalam dan di lingkungan rumah. Kesannya kondisi sosial baik, ekonomi baik, dan kondisi lingkungan tidak terdapat faktor risiko terkait dengan penyakit pasien saat ini.
Untuk anamnesis sistem, didapatkan masalah pada sistem saraf pusat yaitu demam dan kejang, namun pada sistem lain tidak ada keluhan. Untuk data objektif di bangsal anggrek pada tanggal 14 November 2020, didapatkan keadaan umumnya sedang, kesadaran yang komposmentis, vital sign-nya dalam batas normal kecuali suhunya yaitu masih tinggi 38,8 derajat Celcius. Kemudian untuk status gizinya, berat badannya 10 kilogram, tinggi badannya 86 senti, di mana, didapatkan dari kurva WHO itu, berat badan per usianya itu -3 SD sampai dengan -2 SD, interpretasinya berat badan kurang, kemudian tinggi badan per usianya -2 SD sampai dengan -1 SD normal. Kemudian berat badan per tinggi badannya itu -3 SD sampai dengan -2 SD, interpretasinya gizi kurang, sehingga kesannya status gizi anak tidak baik, yaitu anak mengalami gizi kurang. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, head to toe-nya dari kepala tidak terdapat kelainan, pupilnya isokor 3 milimeter di kedua matanya. Kemudian di leher juga tidak terdapat kelainan, lehernya simetris, tidak ada pembesaran limfonodi, pembesaran kelenjar tiroid tidak ada, pembesaran massa tidak ada. Kemudian untuk toraks juga tidak terdapat kelainan dalam batas normal, kemudian dari abdomen tidak dalam batas normal, dan ekstremitas juga dalam batas normal. Di anogenital tidak ada kelainan. Kemudian untuk status neurologisnya, pasien komposmentis, tanda rangsa meninggalnya negatif, yaitu kaku kuduk negatif, Brudzinski 1 negatif, Brudzinski 2 negatif, dan Kerniksanya negatif. Refleks fisiologisnya positif normal, kemudian refleks patologisnya negatif. Nah, untuk pemeriksaan penunjang urin lengkap pada tanggal 14 November, tidak didapatkan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih. Kemudian untuk diagnosisnya adalah Febres hari 2, kejang demam sederhana et causal viral infection, dan gizi kurang suspek PKTB. Untuk planningnya medikamentosa, infus dextrose 5 di bangsal, infus dextrose 5%, 5 TPM makrodrip, paracetamol sirup 1 CTH jika demam per oral, dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan per 6 jam. Diazepam suppositoria 5 mg nomor 1 jika kejang per rektal. Diazepam 3 kali 3 mg bila suhunya lebih sama dengan 38 derajat Celcius per oral dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan per kali. Ini sebagai antikonvulsan intermiten. Kemudian untuk planning dietnya, diet TKTP lunak per oral, kemudian ekstra formula 100, 4 kali 50 cc dengan kebutuhan energi itu 994,8 kilokalori dan protein 23 gram. Untuk planning monitoringnya itu keadaan umum, tanda-tanda vital, adanya kejang berulang, balance cairan, dan diet. Untuk planning pemeriksaan penunjang dilakukan PPD test dan ronsen toraks posteroanterior anak. Untuk planning edukasinya, agar untuk meyakinkan orang tua bahwa kejang demam ini umumnya mempunyai prognosis yang baik. Kemudian memberitahukan cara penanganan kejang, memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali, memberikan informasi mengenai pemberian asupan gizi sesuai kebutuhan. Nah, untuk follow up-nya di hari Minggu tanggal 15 November 2020 sudah tidak demam dan tidak ada pengulangan kejang. Kemudian suhunya dari data objektifnya suhunya 36,6, head to toe-nya dalam batas normal. Adapun ronsen toraks PA anaknya itu didapatkan infiltrat di perihilar dan parakardial pulmobilateral, kedua diafragmanya licin, kemudian tidak tampak penebalan pleural space, CTR-nya kurang dari 0,56. Kesannya radiologis PKTB besar kor normal. Assessment-nya KDS et causal viral infection teratasi pada Febres hari 2, kemudian gizi kurang suspek PKTB. Untuk planningnya masih sama, yaitu infus D5% 5 TPM makro, paracetamol sirup 1 CTH per oral, diazepam supo 5 mg per rektal, diazep jika kejang, jika demam juga yang paracetamol, kemudian diazepam 3 kali 3 mg bila suhunya di atas 38, dan juga F100 4 kali 50 cc, diet TKTP lunak per oral. Untuk follow up di tanggal 16 November 2020 tidak didapatkan demam dan kejang tidak berulang. Kemudian data objektifnya KU-nya tampak sakit sedang komosmentis, vital sign-nya suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, berat badan setelah 3 hari pemberian F100 itu 10,4 kg, sehingga kenaikan berat badan per
per harinya itu adalah 13,06 gram per kilogram per hari, di mana penilaiannya adalah baik karena lebih dari 10 gram per kilogram per hari. Untuk head to toe-nya dalam batas normal, dan setelah dilakukan PPD test pada tanggal 14 November, dibaca pada pada hari ini, tanggal 16 ini, didapatkan indurasinya itu diameter 6 milimeter yang interpretasinya itu meragukan. Asesmennya KDS at causa viral infection teratasi Februari hari 2, gizi kurang teratasi, dan suspek PKTB. Pada hari ini sudah boleh pulang dengan obat yang dibawa pulang adalah paracetamol 1 CTH sirup jika demam, kemudian diazepam 3 kali 3 mg bila demam dan suhunya itu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian kontrol 3 hari lagi untuk observasi jika terjadi kejang demam berulang dan observasi status gizi. Nah, setelah pemberian F100 itu, kurva WHO-nya itu BB per U-nya minus 2 SD, BB per U, TB per U, dan BB per TB-nya menjadi minus 2 SD sampai dengan minus 1 SD yang interpretasinya itu menjadi normal. Kemudian analisis kasusnya, berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, dapat ditarik diagnosisnya itu kejang demam sederhana. Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat menyingkirkan diagnosis banding KDK, epilepsi, dan meningitis karena pola kejang demam pada pasien berlangsung lebih kurang 3 menit, yaitu kurang dari 15 menit, kemudian hanya 1 kali, tidak ada pengulangan dalam 24 jam, dan usia pasien itu 2 tahun 5 bulan, dan juga tanda rangsang meningealnya negatif. Maka ditegakkan diagnosis kejang demam sederhana. Nah, dari pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab darah lengkapnya itu menunjukkan adanya viral infection, yaitu leukosit normal dengan limfositopeni. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin analisa tidak didapatkan tanda-tanda infeksi saluran kemih. Pada ronsen toraks didapatkan gambaran PKTB, namun pada pemeriksaan PPD testnya itu didapatkan hasil yang meragukan, yaitu indurasi dengan diameter 6 mm. Kemudian untuk penatasanannya, dengan berat badannya 10 kg yang pada masuk tadi itu diberikan cairan D5% melalui makrodrip infus dengan 5 tetes per menit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian cairan. Kemudian diberikan obat demam walaupun tidak mengurangi risiko dari kejang demam. Nah, antipiretiknya yang diberikan adalah paracetamol sirup 1 CTH jika demam. Kemudian diazepam suppositoria diberikan jika kejang, yaitu dengan dosis 5 mg. Pemberian diazepam per oral diberikan sebagai antikonvulsan intermiten atau profilaksis kejang demam bila suhu naik hingga di atas 38 derajat Celcius dengan dosis 3 kali 3 mg. Dikarenakan anak mengalami gizi kurang, maka diberikan F100 dengan dosis 4 kali 50 cc dan diet TKTP lunak per oral dengan kebutuhan energi 904,8 kilokalori dan protein 23 gram. Yang tinjauan pustakanya nggak usah di ini ya, Dok? Nggak usah dulu ya? Oh iya, Nggak usah dulu. sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Salwa, bagus presentasinya. Sementara saya cut dulu ya. Nggih, Dok. Pasiennya udah jadi hasilnya, nanti kalau udah iya. selesai saya masuk lagi ya. Nggih, Saya Dok. tutup video. Nggih, Dok. Terima kasih, Dokter.
Oke, lanjut lagi Salma. Ya, coba ke slide anamnesis dulu, anamnesis awal. Anamnesis yang di bangsal ya dok? Yang di bangsal. Ini dokter. Oke. Di sini dikatakan bahwa dia demam 38,2 ya. Enggak dokter. Demamnya mendadak tinggi nggak? Mendadak tingginya itu pas di bidan itu jadi 39 dokter. Terus di IGD setelah dari bidan dibawa ke IGD itu suhunya 38,9 turun 0,1 derajat dokter. Tapi kejangnya itu terjadi saat suhunya itu di bawah 39 yaitu 38,2 ini dokter. Jadi data listnya apa saja yang menunjukkan dia ke arah kejang demam sederhana? Untuk kejang demam sederhananya itu karena frekuensi kejadiannya itu 1 kali, tidak ada pengulangan dalam 24 jam. Kemudian durasinya itu kurang dari 15 menit, yaitu lebih kurang 3 menit. Dan kejangnya itu terjadi di seluruh tubuh, dokter. Oke. Kemudian penyakit yang lain ada? Keluhan yang lain selain demam? Tidak ada, dokter. Hanya demam dan kejang. Demam dan kejang saja? Enggak, tidak dokter. ada batuk, diare, Batuk, tidak ada pilek, muntah? tidak ada, dokter. Oke, slide berikutnya. Untuk RPD. RPD nggak ada masalah ya? Nggak ada, dokter. Ya. Ini kejang yang pertama. Semoga yang terakhir. Umurnya berapa tadi? 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Kalau definisi kejang demam itu terjadi di usia berapa? 6 bulan sampai 5 tahun, dokter. 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Dia masuk kriteria berarti ya? Enggak, dokter. Lama kejangnya berapa tadi? Lebih kurang 3 menit, kurang dari 5 menit. Terjadi pada saat demam? Ya, saat demam dengan suhunya 38,2. Ke pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik. Sebentar, ke ini dulu. Anamnesis, riwayat imunisasi. Imunisasi ini, dokter. Imunisasinya dia diberikan di mana? Di puskesmas, dokter. Puskesmas, oke. Imunisasinya hepatitis B0 usia 0 bulan, BCG usia 1 bulan, polionya. Ini tinggalnya di mana? Di Jogja ya? Di Bantul, dokter. Di Bantul. Polionya diberikan 4 kali usia 1 bulan? Enggak, dokter. 1 bulan diberikan polio apa? Usia berapa ya? 2, sebentar, dokter. 1 waktu datang BCG dia di polio juga gitu? Sebentar, kayaknya ada kesalahan, dokter. Apa? Sepertinya 2 bulan, dokter. Kayaknya saya salah. 2 bulan? Seharusnya polio berapa? Sebentar, dokter. Seharusnya oh iya 1 bulan, dokter, benar. Pada saat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Ini yang di buku KMS-nya atau di buku PPI yang usia segitu? Di situ kayaknya saya dapatnya dari buku KIA-nya kemarin itu, dokter. Oke. Kalau itu benar terjadi, Enggak, dokter. Jadi polio ada yang diberikan umur 1 bulan. Menurut Salwa gimana? Enggak, dokter. Jadi petugas puskesmasnya salah ini, umur 1 bulan dikasih polio? Sepertinya
Sepertinya benar, dokter. Benar gimana? Sepertinya 1 bulan. 1 bulan diberikan polio? Mmm, Jadi pada saat setelah lahir dikasihkan hepatitis B0, nggih, dokter. umur 1 bulan waktu dia diberikan BCG sama polio itu ke 1 gini? Oh, salah sepertinya, dokter. Umur 2 bulan polionya, dokter. Umur 2 bulan polio. Jadi Mhm. kalau 2 bulan polio, umur 1 bulan dia dikasih, berarti petugas puskesmasnya salah ngasihkan? Berarti sepertinya yang salah saya yang menyatatnya, dokter. Tadi katanya polio dari buku KMF? Di buku KIA. Di buku KIA-nya. Sepertinya saya salah mencatat di buku saya sendiri gitu, dokter. Oh, salah menyadur? Iya, benar, dokter. Tapi imunisasinya lengkap, IPV-nya sudah diberikan. Polionya diberikannya berapa kali dia? 4 3 kali atau kali. 3 kali? 3 kali, dokter. 3 kali. Mhm. Umur 2, 3, dan 4. Iya, dokter. Kalau untuk DPP HIV-nya? 4 kali. Booster 4 yang kali. 18 bulan sudah dapat. Sama booster 18 bulan. Mhm. Terus MR itu usia? 9 bulan sama 18 bulan. Jadi pada waktu 18 bulan dia disuntik 2. DPP HIV sama MR. Iya, ya. Nggih, dokter. Betul atau salah menyadur lagi nih? Sepertinya salah lagi, dokter. Kalau menurut PPI, apakah MR booster diberikan di usia 18 bulan? Menurut PPI hmm. 19 bulan, dokter, MR. Ya, 19 bulan. Berarti kesalahan dalam penyaduran atau memang betul-betul 18 bulan diberikan 2? Sepertinya kesalahan dalam saya yang pada saat menulisnya, dokter. Oke, ya, berarti ya nanti ya. Nggih, dokter. Berarti kalau menurut teori, Nggih, dokter. menurut PPI, MR diberikan di usia 19 bulan. 9 bulan dan boosternya di PIO usia 9 bulan dan booster MR di 19 bulan. Oke, ya. Kalau seperti itu baru sesuai dengan program imunisasi. Tadi makanya saya loh, lengkap sesuai PPI, tapi mengapa? Oh Mengapa iya. diberikan di usia-usia tertentu? Nggih, Nah, dokter. slide berikutnya, perkembangan. Oh iya. Ini, dokter. Perkembangannya normal ya? Normal, Ada dokter. masalah? Dia usianya berapa tadi? 2 tahun? 2 tahun 5 bulan. Sudah bisa bicara lancar ya? Sudah, dokter. Ya. Sudah bisa membuat kalimat. Ya. Slide. Analisis sistem. Data objektifnya di hari tanggal 14 masih tinggi suhunya. Ini waktu itu dia di Bangsal. Tidak masuk Bangsal ya? Iya, dokter. Masuknya H-1 atau malamnya? Sebentar, dokter. Kayaknya siang sorenya gitu kan dia datangnya jam 1:12.57. Di sini pemeriksaannya di Bangsal Anggrek. Di Bangsalnya itu tanggal 13 jam 2. Kalau yang ini pagi harinya tanggal 14-nya, dokter. Hari berikutnya ya, masih Nggih, demam dokter. ya? Masih demam. Terus slide. Kemudian status gizinya. Oke. Kamu ukur lingkar kepalanya nggak, Dek? Nah, lingkar kepalanya boten, dokter. Ini kasusnya kejang ya. Oh Kalau iya. kasusnya kejang, sebaiknya kita ukur lingkar kepalanya. Lingkar kepala, nggih, dokter. Mengapa diukur lingkar kepalanya? Iya, dokter. Harusnya kalau kejang diukur lingkar kepalanya, dokter. Mengapa diukur? Untuk melihat perkembangan otaknya apakah
ini apa normal atau tidak seperti itu, dokter. Oke. Coba pemeriksaan kepala dulu ada pemeriksaan Ini, dokter. ya. Oke. Di sini tolong dituliskan juga bentuk kepalanya ya. Bentuk kepalanya sudah ya, bentuknya sudah mesosefal sama ukurannya. Ukurannya berarti lebih ke kepalanya. Kalau ukuran normal namanya apa? Gimana, dokter? Kalau ukuran kepala normal namanya apa? Kalau bentuk normal kan mesosefal. Kalau ukurannya normal namanya apa? Normosefal, dokter. Kalau normosefal. Kalau di bawah normal? Kalau di bawah mikrosefal. Mikrosefal. Kalau di atas normal? Makrosefal. Makrosefal, ya. Terus kembali ke status gizi dulu. Oh iya. Ya. Kalau berat badan kurang, kita menyebutnya apa, Dek? Underweight. 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 Terus kalau berat badan tinggi badan, gizi kurang. Gizi kurang dan gizi buruk kalau di bawah -3 SD. Ya. Untuk underweight yang paling atas itu juga telah disebutkan di assessment ya, karena nanti assessment akan berbeda. Oh, enggak, dokter. Slide. Leher gimana leher tadi sebentar? Dalam batas normal, dokter. Kaku kuduk. Oh ya, kaku kuduknya saya pisahin di sini, dokter. Oh, udah logis. Oke, ya. Ya, slide berikutnya tadi setelah leher. Toraks. Toraks ada masalah? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Terus slide. Abdomen, ekstremitas, Abdomen ada masalah? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Terus setelah abdomen? Ekstremitas, nggak ada masalah. Anogenital juga tidak ada. Ya, slide. Ini status neurologis. Kalau positif, apa kira-kira? Kira-kira ada infeksi intrakranial atau di meningisnya, dokter, meningitis. Oke, di sini tidak ada? Tidak ada, dokter. Slide. Ini urin lengkapnya, tidak ada tanda ISK. Nah, kembali ke status neurologis dulu deh. Bagaimana cara melakukan itu? Kaku kuduk sama tanda rangsang meningal yang lain? Jadi kalau kaku kuduk itu pasiennya berbaring, kemudian tangan kita diletakin di dadanya untuk menahan, dan tangan yang satunya itu kepalanya itu biar di dagunya sampai ke dada. Nah, apabila ada tahanan berarti kaku kuduknya positif. Kemudian kalau bersisi satu itu sama kayak kaku kuduk, namun dilihat apabila kedua tungkainya itu fleksi, maka Brudzinski 1 positif. Kalau Brudzinski 2 itu satu tungkainya itu difleksikan di persendian panggul, kemudian positif apabila tungkainya itu yang satunya ikut fleksi. Kemudian kalau yang Kernik itu tungkainya itu difleksikan juga pada persendian panggul sampai membentuk sudut 90 derajat, kemudian diekstensikan sampai 135 derajat. Nah, apabila ada nyeri atau ada tahanan, maka Kernik sebelum 135 derajat, maka Kernik sign-nya positif. Seperti itu, dokter. Terus refleks patologis? Patologis seperti Babinski, Tromner-Hafner ya, dokter. Kalau Babinski yang di kaki, Tromner itu yang di ekstremitas atas. Hoffman. Kamu lakukan pemeriksaannya? Enggak, dokter. Negatif. Hasilnya gimana? Negatif. Slide. Ini urin lengkapnya. Ada masalah di urin lengkap? Tidak ada, dokter. Normal semua ya? Enggak, dokter. Slide. Darah lengkapnya tadi? Darah lengkapnya di IgD ini viral infection, dokter. Leukositnya berapa? Normal 4,88. HB-nya normal? HB-nya berapa?
HB-nya 10, 10,6. hmm, Kalau nilai rujukan yang di lab itu masih normal. hmm. Mhm, IDS-nya normal, segmennya nggih, 66 ya. 66. Ya, slide berikutnya tadi ke asesmenmu yang di Bangsal. Nggih, dokter. Ini dokter. PBS hari 2. Hmm. Gejala demam sederhana, et causa viral infection dan gizi kurang suspek PKTB, dokter. Gejala demam sederhana, et causa viral infection. Ini waktu masuk pasiennya sudah 24 jam. Apanya, dokter? Waktu dibuat diagnosis ini, asesmen ini, apakah pasien sudah pengawasan selama 24 jam? Sudah, dokter. Ini pada tanggal 14 Novembernya. Jam berapa dibuat? Jam siang, sepertinya, dokter. Jadi Siang. tidak ada pengulangan kejang dalam 24 jam, sehingga sederhana. Oke. Mengapa tadi meningitisnya, apa tadi DD-nya awal, Dek? Meningitis sama apa tadi? Epilepsi dan KDK, dokter. Mengapa dicoret menjadi viral Karena infection? KDK, karena kalau epilepsi kan dia disertai demam. Kemudian kalau KDK tidak Epilepsi disertai dengan demam? epilepsi, maksudnya di kasus ini dia disertai demam sehingga epilepsinya bisa dicoret. Kemudian tidak ada pengulangan dalam 24 jam, durasinya kurang dari 15 menit dan suhu tubuh sehingga KDK dicoret. Kemudian untuk meningitis ini yang status neurologisnya itu dalam batas normal, tanda rangsang meningialnya juga negatif. Refleks patologis tidak ada, refleks fisiologisnya normal, jadi meningitisnya dicoret. Viral infection-nya ini di bawah, menjadi di bawahnya KDS. Mengapa di asesmen yang terakhir viral infection-nya menjadi penyebab KDS? Maksudnya et causa ini, dokter. Soalnya nggak muat, nggak cukup. Oh, berarti nggak pakai poin, dokter. Nggak cukup. Di sini. Ini DD, masih DD. DD et causa viral infection. Oke, dokter. Kejang demam sederhana et causa viral infection, DD, KDK, epilepsi, meningitis. Diulangi, kejang demam sederhana. Et causa viral infection, DD, KDK, DD epilepsi, DD meningitis. Kembali ke asesmen yang di Bangsal. Ini, dokter. Kejang demam sederhana, et causa viral infection. Apakah kejang itu disebabkan karena viralnya? Dari literatur yang saya baca, kejang demam sederhana itu sering dipicu karena infeksi virus, dokter. Ya. Apakah infeksi virus menyebabkan kejang? Demamnya. Infeksi virus menyebabkan demamnya. Nah, demamnya ini yang menyebabkan kejangnya seperti itu. Jadi apakah viral infection menyebabkan langsung kejang demam? Kan tidak semua anak yang dengan viral infection menyebabkan kejang, toh? Oke, dokter. Enggak semua. Tidak semua viral infection menyebabkan kejang demam. Namun viral infection dapat menyebabkan kejang. Viral infection-nya itu disejajarkan sama febrisnya. Oke, dokter. Dia bukan merupakan penyebab dari kejang demam. Oh, oke, dokter. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kejang pada pasien demam? Karena mengapa anak A demam tidak kejang, anak B demam langsung kejang? Karena demam itu kan dapat meningkatkan suhu core tubuh, suhu inti. Nah, membuat neuron itu menjadi lebih excitable. Kemudian juga demam itu dapat menyebabkan hiperventilasi sehingga bisa bernafas lebih cepat dan pH darahnya itu dapat meningkat sehingga terjadi alkalosis respiratori. Kemudian kejangnya itu dapat juga disebabkan karena sitokin yaitu interleukin 1 beta di mana dapat meningkatkan reseptor NMDA di mana reseptor NMDA ini dia itu kan
glutamat akan berikatan dengan reseptor NMDA ini untuk membuka kanal ion kalsium 2+. Sehingga kalau kalsium 2+ itu akan membuat di dalam selnya itu lebih positif dan menjadi, men-trigger terjadinya potensial aksi, sehingga hal itulah yang dapat menyebabkan kejangnya seperti itu, dokter. Jadi, apa namanya, adanya ketidakseimbangan faktor eksitatorik dengan faktor inhibitorik di proses depolarisasi dan repolarisasi elektron yang ada di otak, seperti itu, dokter. Jadi bukan viral infection-nya ini bukan kejang toh, Nggih, dokter. tapi karena febrisnya ya. Nggih, dokter. Jadi ya diagnosisnya di situ ya, febris Nggih, dokter. apakah viral sedang dalam sederhana. Nggih, Terus dokter. gizi kurang itu Nggih, dokter. sama underweight ya, tulisan underweight juga ya. Oh, Apakah iya. hanya miliknya PKTB? Eee, Apa PKTB di situ data list-nya apa aja PKTB? PKTP itu dicurigai bila, apa, Pada pasien ini yang ada apa? ini dokter, apa namanya, gizinya yang berat badannya yang underweight sama gizinya ternyata kurang, seperti itu, dokter. Data list yang lain PKTB? Kalau pada anak ini hanya itu, dokter. Nggak Apakah ada ada pembesaran batuk, limfonodi? tidak ada pembesaran limfanodi, tidak ada batuk yang lama, tidak ada demam yang lebih 2 minggu. Hanya itunya, dokter. Apakah semua anak dengan gizi kurang itu akan PKTB? Tidak, dokter, tapi kita harus tetap memikirkan kemungkinan PKTB-nya seperti itu, dokter. Oke. DD-nya apa saja untuk gizi kurang Gizi selain karena kurang, PKTB? Anak gizi ini tegak kurang. TB nggak? Gimana, dokter? Akhirnya tegak ke TB nggak? Tegak ke TB nggak? Tidak, dokter, karena yang mengarahnya itu hanya radiologisnya, sedangkan mantuknya itu 6 milimeter. Jadi PKTB-nya dicoretkan? Nggih, dokter. Berarti gizi kurangnya karena apa? Oh, karena ini intake oralnya yang memang sedikit dan anaknya itu memang susah makan. Kenapa nggak dituliskan? Oh, nggih, dokter. Apa? Ya, berarti gizi kurang karena inadequate intake oral. Inadequate intake. Terus di situ kamu lebih curiga inadequate intake dulu atau PKTB-nya dulu? Inadequate intake-nya dulu, dokter. Ya, kalau inadequate intake-nya berarti dia yang di atas daripada PKTB. Nggih, dokter. Terus ada yang lain selain inadequate PKTB, inadequate intake untuk gizi kurang? Ada nggak DD-nya? Bisa HIV, dokter, tapi nggak ada pada Yang kasus ini. relevan pada anak ini? Oh, yang relevan itu Cacingan bisa nggak? oh, nggih, dokter. Bisa, dokter. Nah, tuliskan segala macam diagnosis yang mungkin terjadi pada anak ini yang perlu kamu singkirkan. Tapi kalau kamu sudah menuliskan DD-nya itu di situ apa, berarti kamu harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk mencoret DD tersebut. Ya. Nggih, dokter. Ya. Lanjut dulu ke plan. Medikamentosanya. Ini beratnya berapa? Beratnya 10 kilo, dokter. 10 kilo. Apa bisa itu masang 5 TPM makro itu? Sudah pernah memasang pasien dengan tetesan 5 TPM makro. 5 tetes per menit, jadi dia setiap 12 detik baru netes. Sudah pernah? Belum, dokter. Bisa nggak itu kira-kira 5 TPM? Kemungkinan bisa, dokter. Bisa. Sudah pernah coba? Belum. Belum. Belum, dokter.
belum pernah nyoba. Kalau 5 ppm makro itu sangat sulit ngitungnya. Biasanya kita gitu. pasang kalau makro itu minimal 8 ppm. Oh, gitu dokter. 8 ppm. Karena 5 makro itu sangat sulit netesnya. Biasanya malah macet nanti netesnya karena nggak jalan. Gitu dokter. Paracetamol sirup, oke. Diazepam supo, apabila apa itu? Apabila kejang dokter, jika kejang. Kejang, terus diazepam Per oral. Diazepam yang itu per oral. Oke. Gitu dokter. Ya. Itu untuk asesmen yang mana? Untuk Asesmen KDS-nya. KDS-nya. Untuk gizi kurangnya di sini dokter. Gizi kurangnya di situ. Gitu dokter. F100 apa sih? Formula 100 itu formula yang dari WHO. Jadi itu dalam 100 ml larutannya itu mengandung energi 100 kilokalori. Seperti itu dokter. Dia diberikan sediaan seperti apa F100-nya? F100-nya itu dibuat dengan cara mencampurkan ada bahan-bahan yang bisa yang dicampurkan. Bahannya itu seperti susu skim, gula pasir, minyak sayur, larutan elektrolit, air, kemudian air seperti itu dokter. Kemarin lihat pada waktu pembuatannya. Buatan dokter. Susunya diberikan dalam bentuk apa ke pasiennya? Dalam bentuk diminum menjadi susu seperti itu dokter. Di bentuk susu, sudah susu. Oke dokter. Oke. Kalau kalian lebih tertarik lagi bisa tanya ke gizi ya, bagaimana cara membuatnya. Oke dokter. Itu tidak perlu sampai ada elektrolit segala macam itu nggak perlu. Oh, oke dokter. Nanti dengan susu dengan dicampurkan minyak biasanya. Minyak sayur, oke dokter. TKTP apa TKTP? Tinggi kalori, tinggi protein, dokter. Mengapa perlu tinggi kalori, tinggi protein? Untuk agar terpenuhi kebutuhan energi dan juga proteinnya, dokter. Slide berikutnya. Monitoring. PPDT sama ronsen. Oke, kembali ke asesmen awal. Itu asesmen yang tadi, yang ada underweight-nya itu. Oh, oke dokter. Ini sudah semuanya masuk ke dalam planning? Oke dokter. Demam, Febri sudah. Febri diberikan apa tadi? Paracetamol. Kejadian sederhana. Diazepamnya. Diazepam yang apa? Diazepam kalau yang diberikan di bangsal itu jadinya yang diazepam per oral aja karena suhunya sempat yang di atas 38 itu pada hari kedua di bangsal. Yang diazepam parentalnya nggak dapat dokter jika kejang saja. Gizi kurangnya diberikan dengan diet TKTP sama F100. Terus PKTB-nya? PKTB-nya didapatkan pemeriksaan penunjangnya PPD testnya itu 6 mm, ronsennya itu memang kesannya PKTB, namun setelah ditanyakan untuk skornya itu tidak di atas 6, skornya itu kurang dari 6. Skornya berapa? Kurang dari 6 dokter. Skornya artinya tidak diindikasikan untuk pengobatan. Ya, slide. Edukasinya. Follow up di tanggal 15 November. Follow up-nya ya. Oke, dokter. Ya, diagnosis akhirnya apa akhirnya? Diagnosis akhirnya KDS at causal viral infection teratasi. Gitu kan? Ini diagnosis terakhir ini. Oh, yang ini dokter. KDS at causal viral infection teratasi pada Februari 2, gizi kurangnya teratasi setelah pemberian F100 itu selama 3 hari, kemudian PKTB-nya nggak tegak dokter.
Itu KDS-nya masih head causa viral infection. Oh ya, berarti Iya, Dok. KDS teratasi, febris et causa viral infection teratasi, gizi kurang teratasi, Dokter. Terus PKTB-nya? Tidak tegak, jadinya tidak Jadi PKTB. PKTB-nya Tidak masih PKTB. disuspek di situ, diagnosis akhir suspek Oh, PKTB. enggak, Dokter. Jadi Jadinya tidak ada suspek PKTB lagi, Dokter. kurang dan underweight head causa. Oh ya, gizi kurang dan underweight et causa inadequate oral intake. Tapi sudah Teratasi. teratasi ya, Oke, teratasi Dokter. dengan peningkatan Berat skor badannya WHO itu, menjadi lebih baik. oke, Dokter. Ya. Oke. Terus obat yang dibawa pulang apa tadi? Paracetamol sirup jika demam saja diberikannya apabila demam, kemudian diazepam antikonvulsan intermittent apabila demam itu lebih sama dengan 38 derajat Celcius dan diberikannya itu 48 jam 48 jam pada saat demam itu, Dokter. Kalau misalnya pasiennya datang dengan kejang, kemudian diberikan diazepam dosis pertama rektal tidak membaik, apa yang kamu lakukan? Masih kejang? Masih kejang di IGD, kemudian diberikan lagi diazepam suponya itu 1 kali, kemudian sambil memasang akses intravena. Nah itu, tadi itu setelah 5 menit pemberian yang dari rumah itu masih kejang di IGD, diberikan diazepam supo 1 kali lagi, sambil memasang akses intravena, kemudian tunggu sampai 5 menit dan observasi kejangnya. Kalau misalnya masih kejang, baru diberikannya diazepam intravena, Dokter. Kalau dengan diazepam intravena masih tetap kejang? Kalau dengan diazepam intravena masih kejang lagi, itu diberikan dirujuk ke anestesi untuk kemudian diberikan phenytoin ataupun phenobarbital seperti itu. Harus rujuk ke anestesi? Enggak, Dokter. Jadi pasiennya dimasukkan ke PICU gitu, atau gimana? Kalau yang sebentar. Ada guideline kejang di sini, Dek, di tinjauan pusakanya? Ada, Dokter. Bisa di-slideshow? Ini, Dokter. Berarti kalau yang dipicu itu apabila refraktor status epileptikus. Itu kapan konsul ICU? Konsel ICU itu kayaknya Apakah setelah katanya setelah IV tidak bisa membaik kejangnya? Oh, berarti kalau diazepam intravenanya itu masih berlanjut kejangnya, diberikan di IGD dulu phenytoin 20 mg per kilogram berat badan. Kalau misalnya masih berlanjut dan itu udah 30 menit, baru dikonsultasikan ke anestesi dan di ICU seperti itu, Dokter. Jadi sampai maksimal dulu ya, dengan Oke, pemberian Dokter. phenytoin tidak membaik, phenobarbital tidak membaik, baru kita konsul ke anestesi untuk pemberian midazolam atau propofol. Oke, Dokter. Ya. Nanti direvisi ya, Dek. Oke, Slide-nya Dokter. tolong direvisi, terus ini nanti dikirimkan ke email saya ya. Oke, Dokter. Oke. Ya, cukup ya untuk hari ini. Oke, Dokter. Terima kasih, Kawah, presentasinya bagus. Terima kasih, Dokter. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa besok Senin ya, rencana OC ya. Oke, Dokter. Matur Nah, nuwun, cukup ya. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dokter. Sama-sama.